Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kembali lagi saya Sarah Arni, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan uji beda 3 kelompok dengan one way ANOVA, di mana kita ketahui bersama bahwa one way ANOVA ini digunakan untuk membandingkan data ya 3 kelompok yang dependen satu sama lain. Jadi tujuannya itu untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara kelompok-kelompok ini. Saya akan menunjukkan data. Ini adalah data yang sudah saya lakukan di pengujian sebelumnya. Nah, ini adalah data kemampuan digital literasi mahasiswa FKIP Untan antara status sosial ekonomi ya. Di sini untuk melakukan uji ini kita harus terlebih dahulu melakukan uji normalitas ya, data digital literasi mahasiswa, tapi bukan data digital literasi yang jenis kelamin seperti yang saya lakukan di video-video sebelumnya. Tapi di sini kita akan melakukan uji pada status sosial ekonomi, karena di sini ada 3 kelompok ya, kelompok A, B, dan C, di mana A itu yang mampu, B-nya sedang, sedangkan yang C-nya yang prasejahtera. Nah, cara pertama yang kita lakukan adalah tadi uji normalitas dengan cara klik analyze ya, kemudian deskriptif statistik, lalu pilih yang explore, lalu muncul di sini yang dependent list. Nah, dependent listnya itu saya hapus dulu yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi dependent list itu kita pilih yang total. Ini saya sudah lakukan pengkategorian di sebelumnya. Kemudian karena kita mau melihat yang status sosial ekonomi, kita klik di factor list, lalu kita pilih plot ya. Nah, yang plot ini kita pilih yang histogram, ini sudah histogram, lalu klik normality ya, continue, lalu klik yang OK. Tunggu. Nah, ini adalah hasil deskripsinya. Nah, di deskripsi ini muncul, kita cek yang uji normalitas. Kita geser ke bawah terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa sudah ada hasil atau uji normalitas. Di sini ada 3 kelompok ya, yang mampu, sedang, dan prasejahtera. Nah, karena di sini untuk semua jumlahnya ini ya, ini 18, 45, 64, 1845 itu kurang sampelnya ya, kurang dari 50 atau di bawah 50, maka yang fokus kita lihat itu hasilnya adalah yang Shapiro Wilk. Nah, kita akan membaca nilai signifikan data Shapiro Wilk-nya. Perlu kita ketahui bahwa jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal, sedangkan jika kurang dari 0,05 maka ini tidak berdistribusi normal. Kita cek di sini yang mampu itu adalah 0,635, lalu yang sedangnya 0,133, sedangkan yang prasejahtera 0,061. Di sini sudah jelas sekali nilainya lebih nilainya itu lebih
dari 0,05 ya, berarti datanya berdistribusi normal. Nah, kita akan melakukan uji ANOVA ya. Kita akan melakukan uji ANOVA dengan cara kita klik lagi analyze, lalu pilih yang kompartmen, lalu klik yang one way ANOVA. Oke, kita mau lihat nih homogen atau tidaknya ya. Jadi di sini kita klik yang dependent listnya itu masih sama, yang total ya, pindahkan ke dependent list, kemudian faktornya kita pilih yang SSE tadi. Nah, ini kita klik ke faktor, lalu kita pilih yang post hoc, kita klik yang LCD, kita centang ya, kemudian optionnya kita klik yang deskriptif ya. Oke, pilih lagi yang homogen karena kita mau lihat apakah data ini bisa dikategorikan homogen. Klik continue, lalu klik OK. Nah, muncul deh hasilnya. Kita akan cek yang hasil deskriptifnya terlebih dahulu. Di sini untuk yang mampunya itu meannya 54,61 ya. Kemudian sedang 54,844. Sedangkan yang prasejahtera-nya 51,0938. Nah, kalau kita perhatikan dari nilai kita akan baca ya hasilnya ya, apakah dia bisa dikategorikan signifikan, homogen atau tidak. Nah, di sini kita lihat nilai homogennya ya. Nih di sini. Nah, nilai signifikannya ini, kalau tadi kan kita cek yang meannya ya. Oke, untuk cek apakah dia dikatakan homogen atau tidak, di sini nilai signifikannya 0,0428, 0,547 dan 0,547. Nah, dikatakan homogen itu apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nah, kalau di sini ini sudah lebih dari 0,05. Ini artinya data yang sudah kita lakukan pengujian ini homogen ya. Homogen. Kemudian kita cek lagi dari data ANOVA, kita akan baca hasilnya. Nilai signifikannya ternyata 0,01. Nah, artinya HO-nya ditolak, HA-nya diterima. Nah, kita cek ya. Di sini saya sudah lakukan, ini saya sudah tuliskan ya. Saya kembali dulu sebentar ke data tadi. Karena tadi nilainya 0,01 itu kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan yang signifikan antara satu sosial ekonomi dengan kemampuan digital literasi mahasiswa. Nah, di sini juga nampak nilai F-nya itu 6,876 ya, signifikannya 0,01. Berarti kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ya dalam anggota kelompok ini antara satu sosial ekonomi dengan kemampuan digital literasi mahasiswa. Nah, tadi itu kan
0,01 ya. Kita lihat di bawahnya lagi. Nah, ini ada datanya secara keseluruhan. Nah, untuk yang mampu nih, sedangkan pendapatannya ya, maksudnya ini dari segi status sosial ekonominya sedang, nilai signifikannya kan 0,882. Nah, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk yang mampu tapi prasejahtera ini 0,020 ya. Di sini berarti ada perbedaan yang signifikan. 0,020. Kemudian nilai yang mampu yang sedang, ini sedang, sininya mampu 0,082, di sininya 0,001, sedangkan yang prasejahteranya nilai ininya ini signifikan 0,020 dan 0,001. Bisa saya pindahkan dulu ke catatan saya di sini. Nah, hasil uji post-hoc LSD menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan P0,020 antara digital literasi kelompok mahasiswa yang mampu, MEAN-nya itu 54,61 tadi, dan prasejahtera itu MEAN-nya 51,09, serta ada perbedaan signifikan di mana nilai signifikannya itu 0,01. Untuk kelompok satu sosial ekonomi sedang, MEAN 54,84, prasejahtera MEAN 51,09. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan dengan signifikannya 0,882 antara digital literasi mahasiswa satu sosial ekonomi. Untuk kelompok mampu ini MEAN-nya 54,61, dan sedang itu MEAN-nya 54,84. Nah, artinya ada perbedaan digital literasi antara mahasiswa dengan satu sosial ekonomi mampu dan satu sosial ekonomi prasejahtera, serta antara mahasiswa satu sosial ekonomi sedang dan prasejahtera, tetapi tidak ada perbedaan antara digital literasi mahasiswa dengan satu sosial ekonomi mampu dan mahasiswa satu sosial ekonomi sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi mahasiswa mempengaruhi literasi digital mahasiswa. Mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang baik melaporkan bahwa mereka lebih mampu dalam penggunaan digital dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang rendah. Demikian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya demonstrasikan. Semoga mudah dipahami. Terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Feni selaku selaku dosen mata kuliah statistik pendidikan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua.